Selamat berjumpa kembali dengan metode elemen hingga. Ya, ini pertemuan setelah UTS. Materi ini adalah untuk kelas A dan kelas C, yaitu metode elemen hingga untuk truss, ya, atau kerangka batang. Tetapi di sini kita 2 dimensi saja, ya, tidak usah 3 dimensi lah, karena lebih sulit. Yang penting prinsipnya sudah tahu. Nah, nanti kalau Anda mau mengembangkan lebih lanjut, boleh saja sampai 3 dimensi. Tetapi kalau sudah sampai 3 dimensi, lebih baik menggunakan software simulasi. Ya, jadi ini karena tidak untuk simulasi, cukup 2 dimensi saja, yaitu arah X sama arah Z. Ya, arah X sama arah Z. Lah, seperti apakah bentuk truss ini? Ya, nah, itu kita lihat di berikutnya, yaitu seperti ini contohnya. Ini adalah contoh truss, ya. Ini contoh truss atau kerangka batang. Ini misalkan Anda memiliki kerangka batang seperti ini, ya, seperti gambar inilah. Ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, terdiri dari 4 batang, ya, terdiri dari 4 batang. Ya, ini sekarang kita mau menjelaskan, tetapi harus pelan-pelan. Jadi ada 4 batang di situ. Nah, 4 batang itu kita sebut dengan 4 elemen. Nah, kemudian itu luasan daripada penampang batang itu. Jadi batang ini, batang yang 1, batang 2, batang 3, dan batang 4 itu luasan dan ininya sama, elastisitasnya sama, modulus elastisitasnya sama, kemudian luasannya adalah sama. Jadi ini terbuat dari material yang sama, luasannya sama. Lah, tumpuannya itu ada di sebelah sini. Nah, ini tumpuan ini katakanlah jepit, ya. Kemudian yang ini tumpuan ini juga jepit, kemudian yang ini sebelah sini adalah roll. Jadi ada roll, jepit, jepit. Kemudian karena kita ini mau menentukan pertambahan panjang dari setiap batang-batangnya ini. Nah, karena di sini 4 batang, itu terdapat 4 node, 1, 2, 3, 4. Jadi kita buat node, ya. Node 1, sini kemudian node 2, sini node 3, dan sini node 4. Nah, setiap node ini kita kasih simbol pertambahan panjang, yaitu U. Ini U, ini U, ini U, ini U. Di node sini ini U, ini U. Di node 3 juga U, U. Di node 4 juga U, U. Nah, kita membuat perjanjian bahwa di setiap node pertambahan panjang U yang searah horizontal maka diberi nomor ganjil. Nah, ini contohnya U1. Ini di node 1 tapi arahnya horizontal. Pertambahan panjang ke arah horizontal, maka dikasih 1.
Lalu di node 2 yang arahnya horizontal disebut U3. Pokoknya yang ganjil itu horizontal. Ya, horizontal. Sedangkan U yang genap itu adalah untuk pertambahan panjang arah vertikal. Ya, jadi ingat-ingat perjanjiannya di sini. Pertambahan panjang horizontal dikasih nomor ganjil. Pertambahan panjang vertikal dikasih nomor genap. Oleh sebab itu, di setiap node ini ada dua macam pertambahan panjang, yaitu pertambahan panjang horizontal dan pertambahan panjang vertikal. Nah, sehingga kalau nodenya 4, maka nomor pertambahan panjangnya menjadi ada 8. Ini karena setiap node memiliki 2 nomor. Ini. Node 2 juga 2 nomor. Ini 3, 4. Node 3, 5, 6. Dan node 4, 7, 8. Nah, jadi kalau ada 4 node, maka nanti ada 8 angka yang mewakili pertambahan panjang. Ya. Kalau dia 5 node, ya berarti ada 10. Kalau dia 6 node, ya berarti ada 12 angka yang mewakili arah pertambahan panjang. Ada arah horizontal yang ganjil, arah vertikal yang genap. Ya. Oke, jadi ini seperti ini. Lalu kita membuat daftar elemen. Daftar elemen, daftar node, panjang elemen, dan sebagainya. Termasuk sudut juga. Kita halaman berikutnya. Jadi ini kita akan breakdown berdasarkan panjang elemennya, sudut elemennya, elemen itu terhubung dari node berapa ke berapa, dan seterusnya. Itu kita perhatikan di sini. Nah ini, derajat kebebasan degree of freedom DOF. Ya, untuk vertikal, DOF-nya 2 kali node. Nah, jumlah nodenya berapa? Kan begitu. Kalau dia jumlah nodenya 2, ya berarti 4. Kalau jumlah nodenya 3, ya berarti 6. Tetapi untuk horizontal, 2 kali node dikurangi 1. Kita tentukan koordinat. Ini KPP ya, yang benar adalah koordinat. Salah. Koordinat. Nah, koordinatnya ini. Jadi ada node 1 sampai 4 kan tadi kan di gambar ini. Ini ada node 1 sampai dengan 4. Kita lihat koordinat XY-nya dari node 1. Ini node 1. Nah, paling gampang yang paling bawah ini dan paling sebelah kiri kita sebagai standarnya yaitu 0,0. Sehingga X untuk node 1 adalah 0, Y untuk node 1 juga sama dengan 0. Ini. Lalu node 2 itu bergerak ini dari 0 sampai 40 ini. Yang arah X-nya 40. Tapi arah Y-nya tetap 0. Sehingga nanti adalah X-nya 40, Y-nya sama dengan 0. Itu node 2. Nih, X-nya 40, Y-nya sama dengan 0. Kemudian untuk node 3, kita perhatikan node 3. Node 3 di mana? Di sini. Ini ke arah sana 40, kemudian dari sini ke arah sana 30. Berarti X-nya 40, Y-nya 30. Jadi node ini adalah 40,30. 40 sama 30 ini 40 sama 30. Selanjutnya yang node 4. Di mana node 4? Di sini. Oh, kalau di sini ini X-nya sama dengan X node 1, yaitu 0.
Tetapi Y-nya sama dengan dari sini ke sini, yaitu 30. Sehingga node 4 ini posisinya berada pada 0 dan 30. Ini 0 dan 30. Nah, sekarang perjalanan nodenya, setiap elemen itu dari node berapa ke node berapa. Ya, kita lihat. Elemen 1 atau batang 1. Ini elemen 1 atau batang 1 berarti ini. Dari node 1 ke node 2. Nah, sini lihat nih. Node 1 ke node 2. Nah, sekarang batang 2. Nah, batang 2 ini boleh dari 2 ke 3 ataupun dari 3 ke 2. Yang penting kalau dari 2 ke 3 berarti arahnya positif, tapi kalau dari 3 ke 2 arahnya negatif. Batang 1 bisa juga dari 2 ke 1, tetapi arahnya negatif. Nah, oke, sekarang yang batang 2 ini dicontoh soal ini, sini saya kebetulan mengambil dari buku. Dia berjalannya dari 3 ke 2. Nah, kita tulis saja di sini 3 ke 2. Lalu batang 3 dari 1 ke 3. Nah, batang 3 yang mana? Yang ini. Dari 1 ke 3. Lalu batang 4. Lalu batang 4 dari 4 ke 3. Nah, jadi batang 4 ini diambilkan dari yang 4 ini. 4 ke 3, berarti nanti positif arahnya ya. Karena ke kanan. Jadi batang 4 ke 3. Jadi tadi batang 1 diambil dari 1 ke 2. Kemudian batang 2 diambil dari 3 ke 2. Dan batang 3 diambil dari 1 ke 3. Dan batang 4 diambil dari 4 ke 3. Yang penting diperhatikan arahnya. Kalau arahnya ke kanan positif, arahnya ke atas positif. Kalau arah ke bawah negatif, arah ke kiri juga negatif. Nah itu, jadi kita sudah membuat tabel posisi atau node koordinat. Lalu perjalanan batang itu dari node berapa ke berapa. Nah lalu kita mencari panjang batang itu, kemudian harga kosinus dan sinusnya. Kosinus sinus ini menyangkut sudut. Kalau mendatar, ya kosinusnya 1, sinusnya sama dengan 0 kalau mendatar. Begitu. Karena dia sudutnya adalah ini, kalau mendatar berarti kosinusnya 1. Sinusnya adalah 0. Kenapa? Kalau mendatar itu kan sudutnya 0. Nah, kosinus 0 itu sama dengan 1, tetapi sinus 0 itu sama dengan 0. Kebalikannya, kalau dia vertikal, berarti kan sudutnya 90 itu, 90 derajat, ya 90 derajat. Berarti yang 0 apanya? Yang 0 adalah kosinusnya. Sedangkan sinusnya sama dengan 1. Sinus 90 derajat. Itu kira-kira seperti itu. Kita sudah kita sudah membuat 3 tabel ini. Tapi kita lihat dulu ini panjangnya berapa. Kita elemen 1, kenapa dia kosinusnya 1 dan 0, sinusnya 0. Kita lihat dulu di sini. Batang 1 panjangnya 40, sudah betul ya. Ini batang 1 panjangnya 40, ini sudah betul. Lalu dia ini mendatar. Arahnya mendatar ke kanan, mendatar dan ke kanan. Kalau mendatar berarti sudutnya sama dengan 0. Sehingga kosinusnya 1, sinusnya sama dengan 0. Nah itu. Ini kan kita beri sini kosinusnya 1, sinusnya sama dengan 0, panjangnya 40. Sekarang kita lihat batang 2. Batang 2 tadi asumsinya adalah berjalan dari 3 ke 2.
tetapi ini vertikal. Panjangnya berapa dulu? Nah, panjangnya kan sama dengan ini, yaitu 30 inci. Nah, lalu dia itu vertikal, berarti yang satu apanya? Yang satu adalah sinusnya. Tetapi hati-hati, ini berjalan dari 3 ke 2. Maka sinusnya adalah negatif. Oke, jadi panjang batang 30, kosinusnya 0, sinusnya min 1. Kita lihat sini. 30, kosinusnya 0, sinusnya min 1, karena ke arah bawah. Sida mengambilnya dari 3 ke 2. Kalau mengambilnya dari 2 ke 3, ya dia positif 1. Tetapi tadi ini dan ini diambil dari buku, dan contoh suatu buku, dia maunya berjalan dari 3 ke 2, maka ya kita akali menjadi negatif di sini. Nah, kita lihat sekarang batang 3 ini. Batang 3 panjangnya berapa? Nah, batang 3 panjangnya berapa? Ini ini sisi miring sebuah segitiga ya. Sisi miring sebuah segitiga ini. Nah, kesininya 40, lalu naiknya ini 30. Maka akar dari 40 kuadrat plus 30 kuadrat di sini sama dengan 50. Ya, di sini sama dengan 50. Sehingga panjang batang ini adalah 50. Nah, arahnya ke atas ya, ke atas dan ke kanan. Ini karena miring kan? Miring ke atas dan miring ke kanan. Berarti ini nanti positif. Nah, sehingga kosinusnya sama dengan berapa? Kosinusnya sama dengan 40 dibagi 50, yaitu 0,8. Lalu sinusnya berapa? Sinusnya ya 30 dibagi dengan 50, sehingga sama dengan 0,6. Oke, kita ketemu kosinusnya adalah 0,8, sinusnya adalah 0,6, dan panjangnya adalah 50. Kita lihat di tabel sini. Nah, betul. Ini panjangnya 50, kosinusnya 0,8, sinusnya 0,6, dan positif-positif karena miring ke atas kanan. Oke, dari sini mungkin ada yang masih bingung. Jadi menentukan kosinus dan sinus untuk batang 3, ini tinggal dilihat dari sini saja, karena kita tahu sini sudah nilainya adalah 50, batangnya ini, ya, ini 50, maka kosinusnya adalah ini dibagi ini. Lalu sinusnya adalah ini dibagi ini. Nah, itu. Ya, maka ketemu 0 ini dibagi ini adalah 0,8, ini dibagi ini adalah 0,6. Jadi sudah betul di tabel. Di tabel ini sudah betul. Ya, ini sudah betul. 0,8, 0,6. Sekarang kita lihat ke batang 4 atau elemen 4 di sini. Ya. Elemen 4 tadi perjanjiannya adalah dari 4 ke 3. Berarti positif, ya kan? Positif. Tapi ini mendatar. Kalau mendatar berarti kosinusnya sama dengan 1, sinusnya sama dengan 0. Panjang batangnya berapa? Ya tentu sama dengan panjang batang ini. Tentu sama dengan panjang batang ini. Ya kan? Ini kan sama ini persisnya. Ya, jadi panjang batangnya 40, kosinusnya 1, sinusnya 0. Kita lihat sini. Sorry, ya ini 40, kosinusnya 1, sinusnya adalah 0. Itu cara menentukan 3 tabel ini.
Anda bayangkan kalau batangnya sampai 1000, wah, Anda membuat demikian ini sampai 1000 batang, wah sangat susah, ya kan? Nah, mungkin sampai sehari tidak selesai Anda membuat kotak ini, 3 kotak ini untuk 1000 batang. Maka kita harus menggunakan komputer. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut setelah ini kita tentukan ini kotak ini, kotak ini, kotak ini ketemu. Maka kita ke matrik kekakuannya seperti apa? Kekakuan kurang kekakuannya. Jadi dia kurang K ya. Nah, untuk trust itu berbeda lagi matrik kekakuannya. Jadi Anda sudah mengenal berapa matrik kekakuan itu. Yang pertama pertambahan panjang yang untuk batang, ya kan? Batang tunggal tidak berupa trust begini. Lalu kekakuan untuk konduksi. Lalu kekakuan untuk puntiran. Kekakuan untuk ini pegas. Lalu kekakuan untuk listrik. Kemudian kekakuan terakhir itu kekakuan untuk lendutan. Jadi kita sudah kenal banyak sekali matrik kekakuan dan kegunaannya masing-masing harus sesuai dengan modelnya. Model konduksi ya jangan pakai matrik kekakuan untuk trust. Matrik kekakuan untuk trust jangan dipakai untuk matrik kekakuan pertambahan panjang 1 dimensi. Nah, jadi untuk matrik kekakuan trust ini adalah untuk 2 dimensi saja kita ngambilnya, kita ngambil 2 dimensi. Lah itu adalah AE, ya sama kan pada waktu pertambahan panjang yang batang 1 itu dulu, itu juga AE ya, yang 1 dimensi itu juga AE per L. AE per L ya, tapi di sini berbeda kembali ini. Kalau dulu kan AE per L dikalikan 1 min 1 min 1 ya. Kalau di sini sekarang ini ada C kuadrat, ada CS S kuadrat. Di sini, lalu dari sini ini dipindah saja ke sini, tetapi dinegatifkan. Nah, jadi ini kelompok ini dipindah ke sini, tetapi diganti negatif semua. Lalu yang ini dikopikan masuk ke sini. Nah, kemudian yang ini dikopi masuk ke sini. Nah, C itu apa? C itu adalah cosinus. S itu apa? S adalah sinus. Jadi di sini matrik yang Anda buat adalah hanya sinus, cosinus kuadrat, cosinus sinus, sinus kuadrat, cosinus sinus ini semuanya. Pokoknya hanya cosinus dan sinus saja di sini. AE per L dikalikan matrik cosinus sinus. Ya, ini seperti itu. Jadi inilah untuk kekakuan trust. Jangan digunakan untuk yang lain-lain. Ini khusus untuk trust. Nah, mari kita buat contoh matrik ini untuk batang 1 di atas ini. Kita mau membuat matrik kekakuan untuk batang 1 yang ini. Seperti apa? Nah, itu kita lihat di sini ini. Kita membuat matrik kekakuan batang 1 atau elemen 1. Nah, Anda harus ingat setiap node tadi ada 2 angka, yaitu angka ganjil dan angka genap. Nah, elemen atau batang 1 ini terdiri dari node 1 dan node 2. Berarti dia harus memiliki 4 angka. Ya kan? Karena setiap node mempunyai simbol U 2 macam.
yaitu U ganjil dan U genap setiap node. Ini ada 2 node, berarti ada 4, yaitu 1, 2. Ini maksudnya adalah U1, U2, U3, U4. Ini juga U1, U2, U3, U4. Tapi kita ambil angkanya saja, U-nya tidak usah ditulis. Nah, ini. Jadi U-nya tidak ditulis. Kita ambil angkanya saja. Ini kita lihat batang 1 di gambar ini. Ini angkanya 1, 2, 3, dan 4. Nah, maka kita ambil di sini adalah 1, 2, 3, 4. Kesininya juga 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian A, E per L. Nah, karena ini A-nya adalah 1, sehingga tidak muncul di sini. A-nya tidak muncul, tinggal E per L karena A-nya 1. Tidak muncul di situ ya, tinggal 2951 kali 10 pangkat 6 dibagi L-nya adalah 40 tadi. Nah, lalu di node 1 atau batang 1 itu kosinusnya berapa? Nah, tadi kan sudah dibuat tabel. Ini khusus batang 1, kosinusnya 1, sinusnya 0. Nah, sehingga tinggal masukkan sini saja. Kosinusnya 1, kosinus kalikan sinusnya, berarti kan 1 kali 0, ya 0. Sinusnya ya 0, kosinus kali sinus ya 0. Nah, kemudian ini tinggal di copy ke sini, dinegatifkan. Jadi menjadi 1. Ini di copy, paste di sini. Ini kan sama persis nih. Yang ini ngopi dari sini, pastekan di sini. Jadi Anda sudah punya matriks kekakuan batang 1. Nah, kemudian batang 2. Nah, dengan cara yang sama, ya kan? Batang 2 itu dari node 3 ke 2. Ya, kita tetap ini AE. Karena A-nya 1 tinggal E saja. Panjang batangnya adalah 30. Ini batang 2 30 panjang batangnya. Nah, kita lihat kosinus-sinusnya. Melihatnya dari mana? Dari tabel yang sudah Anda buat ini. Kosinusnya 0, sinusnya min 1. Nah, ini kosinus kan? Ini kosinus sinus. Ini sinus kuadrat. Ya, kalau min 1 dikuadratkan kan menjadi positif. Ini kosinus kali sinus kan 0 karena kosinusnya adalah 0. Nah, ini Anda copy ke sini tapi dinegatifkan. Lalu setelah ini menjadi negatif, copy ke sini kan, paste di sini. Nah, yang ini copy dari sini lalu paste ke sini. Tapi ingat di sana ada nomor U. Nomor U dari batang 2, kita lihat di sini nomor U-nya. Angkanya berapa? Tadi dari 3 berjalan ke 2. Berarti angkanya adalah 5, 6, 3, 4. Ya. Jadi batang 2 adalah nomornya 5, 6, 3, 4. Nah, sehingga kita kasih nomor di sini. 5, 6, 3, 4. Di sini juga sama. Jadi yang sini itu mengikut sini saja. 5, 6, 3, 4. Nah, lalu bagaimana dengan batang 3? Nah, batang 3 sama saja. Ini batang 3 sama saja, ya kan? Tapi lihat saja nomornya. Batang 3 itu dari nomor berapa ke nomor berapa? Kita lihat di sini batang 3 angkanya itu. Yang penting itu angkanya. Nah, ini angkanya adalah 1, 2, 5, 6. Nah, angkanya adalah 1, 2, 5, 6. Sini ya 1, 2, 5, 6. Ini ya tinggal AE per L. L-nya dia adalah 50. Lalu kosinus-sinusnya berapa? Nah, tadi kosinusnya adalah 0,8. Tetapi kan kuadrat ya. Jadi 0,64. Sinusnya berapa? Adalah 0, berapa tadi ya?
0,6 dikalikan 0,8, ini kosinus-sinus ya. 0,8 dikalikan 0,6 sama dengan 0,48. Lalu sinusnya adalah 0,6 kuadrat, jadi menjadi 0,36. Yang ini kosinus-sinus sama dengan ini. Nah, lalu ini di copy. Ini sudah copy, taruh di sini, tapi dinegatifkan. Ini di copy, taruh di sini, tidak dinegatifkan. Lalu ini di copy, taruh di sini, sama kan? Ini negatif, ini positif, ini positif. Jadi yang penting ketemu satu ini aja dulu, baru di copy ke sini dinegatifkan, copy di sini tidak dinegatifkan, copy di sini dinegatifkan. Nah, jadi kita sudah memperoleh kekakuan matrik daripada batang 3 batang ya, 3 batang. Lalu yang keempat, juga sama saja. Mana ini keempat ya, ini ini yang itu ya. Nah, ini yang keempat sama saja yang keempat, tapi kita lihat angka-angkanya ini dia dari angka berapa saja ke berapa, itu yang penting. Kalau angkanya salah nanti sudah otomatis menjadi salah. Nah, itu risikonya tinggi sekali. Jadi begitu nomornya salah, sudah pasti salah. Nah, itu. Nah, kemudian kita lihat ini nomornya dulu ke batang tadi atas ini. Nomor untuk batang 4 ya, batang 4. Nah, nomornya nih 7856. Nah, sini betul apa enggak? 7856. Nah, betul 7856. 7856. Nah, ini kalau sudah nomornya ini adalah sudah betul, maka kemungkinan selanjutnya juga betul. Karena mengisi ini kan tinggal sinus kosinus sesuai tabel di atas tadi, kan? Untuk batang 4 kan mendatar ke kanan, berarti kosinusnya 1, sinusnya 0. Sehingga ini tinggal di copy di sini, dinegatifkan. Ini copy di sini, dinegatifkan. Ini copy di sini saja, tidak dinegatifkan, tidak diapa-apain. Nah, sekarang supaya menjadi sama, ini pembaginya yang depan ini, kita samakan pembaginya menjadi 600. Ini kan 40. Pak ini jadikan 600. Misalkan ini kita lihat batang 1 dulu. Oh, ini batang 1 ya. Batang 1 tadinya pembaginya adalah 40. Karena ada 40, ada 30, ada 50, maka yang paling gampang adalah, di sini ada 40, ada 40, ada 30, ada 60. Kita buat 600. Sebetulnya kalau mau buat 300 enggak bisa. 300 dibagi 4 nanti pakai koma-koma ya. Sehingga kita mencari yang bulat, ambillah 600. Jadi ini 600. 600 dibagi 50 lalu dikalikan ini. Yang ini 600 dibagi 30 dikalikan ini. Ini 600 dibagi 40 dikalikan ini. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya yang mana? Ini hasilnya. Jadi semua disamakan menyebutnya 600, sehingga di dalam ini berubah. Ya, di dalam sini angkanya berubah, di dalam sini angkanya berubah, di dalam sini juga angkanya berubah. Demikian pula untuk yang matrik gangguan keempat juga sininya berubah. Nah, sekarang karena ini sudah sama depannya, cara menggabungkannya juga gampang. Kalau ini sudah sama, jadi tidak usah memikir ini lagi, ini tinggal tulis saja di sini, di depannya. Ini matrik gabungannya. Karena ini sudah sama, maka kita langsung tulis saja di sini.
Kemudian ingat matrik gabungannya tadi ada 8 angka. Ada 8 angka, berarti harus 8 kali 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini juga tinggal ngikut di atas ini saja. Cara mengisinya bagaimana? Ya sama seperti dulu pada waktu penggabungan matrik menggunakan penomeran. Yang pertama kita lihat adalah yang atasnya angka 1, yang sebelah kanan juga angka 1. Kita cari. Ya, kita cari yang atasnya angka 1, sebelah kanan angka 1. Kita cari, di sini tidak ada. Di matrik 4 ini tidak ada. Kita cari barangkali di matrik 2 atau matrik 3 ya. Yang atasnya 1, nah ini ada. Yang atasnya 1, kanannya 1. Berarti ini. Kemudian di K1 ini juga ada 1 ini. 1, di sini 1 adalah ini. Sehingga 15 ditambah dengan 7,68 menjadi berapa itu? 22,68 gitu ya. Yang atasnya 1, kanannya 1, jumlahnya adalah ini ditambah ini menjadi 22,68. Kita lihat. Nah, 22,68. Cara mencari yang sini ya kita lihat atasnya 1, kanannya 2. Anda boleh saja ke sana. Kalau ke sana berarti mencari yang atas 2, sininya 1. Nah, kalau kita mau ke bawah sini, maka atasnya 1, kanannya adalah 2. Kita lihat di sini tidak ada ya. Di yang keempat ini tidak ada. Berarti kita cari di K yang lain. Yang atasnya 1, sininya 2. Ada 2 lagi. Ini atas 1, kanannya 2. Ini atasnya 1, kanannya 2. Berarti ini ditambah dengan ini. Dengan 0. Berarti tetap 5,76. Kita lihat di sini gabungannya. Ini 5,76. Saya kasih contoh lagi untuk yang ini ya. Jadi atasnya 1, sininya 3. Di sini jelas tidak ada. Ini tidak ada ya. Kita berarti mencari K di tempat lain. Atasnya 1, sininya 3. Nah, di sini ada nih, atasnya 1, sebelah sini 3. Ini juga, di sini tidak ada. Di sini tidak ada 3-nya. Sini 1-nya ada, tapi di sini tidak ada 3-nya. Ya, sehingga hanya ini saja, minus 15. Kita lihat apa betul apa enggak. Ini betul, min 15. Lalu saya kasih contoh yang mengisi, misalkan mengisi ini. Ya, mengisi ini. Berarti atasnya adalah 7, sininya adalah 7. Nah, ada di mana? Ini ternyata ada di sini, di K4. Di sini 7, di sini 7. Hasilnya adalah 15. Nah, tapi di matrik lain apakah ada atau enggak? Yang 77 kita lihat. Di sini yang atasnya 7 enggak ada. Berarti hanya 1 saja ya. Hanya 1 ini 7, berarti 15 ini diisikan di sini. Nah, satu lagi dah. Kita kasih yang ini, mau mengisi ini misalnya. Mau mengisi ini. Berarti atasnya adalah 5. Sebelah kanan sini adalah 7. Atas di sini 5 ini ada. Di sebelah sini 7 ada. Hasilnya berapa? 15. Minus 15. Ini kan sesuai. Karena di matrik lain tidak ada. Sehingga ini saja. Kita lihat di matrik lain. Jangan-jangan ada tetapi 0 barangkali.
Yang sini 5, sini 7 enggak ada. 5, 7 enggak ada. Berarti betul sudah. Ini hasilnya min 15 dari sini. 5 dan 7. 5 di sini dan 7 di sini. Oke. Jadi cara mengisi atau menggabungkan adalah seperti itu. Anda isi setiap poin-poinnya ini diisi berdasarkan angka di atas dan berdasarkan angka di sebelah kanan. Nah, sekarang sudah ketemu matrik gabungannya. Nah, nanti kalau Anda di persoalan hanya disuruh mengerjakan sampai matrik gabungannya, ya berarti seperti ini. Ya, itu. Kalau hanya disuruh menentukan matrik gabungannya, maka sudah ketemulah sampai di situ. Kalau dengan boundary condition, maka masuk ke step berikutnya lagi, yaitu ini. Nah, ini tadi matrik gabungannya, ya. Ini tadi matrik gabungannya. Kemudian dikalikan dengan U dan sama dengan F. Ini rumusnya kan KU sama dengan F. Sama seperti dulu pertambahan panjang satu dimensi, ya. Jadi KU sama dengan F. Ya, K-nya yang depan ini, matrik gabungan tadi, yang sudah Sida susun, lalu dikalikan U. Nah, boundary condition-nya itu ini, menentukan U-nya yang 0 mana. Lalu sebelah sini juga, berapa F-nya. Apakah F-nya 0 atau F-nya ada. Itu yang disebut boundary condition. Tanpa ditulis ini juga tidak apa-apa, tapi Anda sebutkan misalkan U1 sama dengan 0, Pak. U2 sama dengan 0, U3 tidak tahu, U4 sama dengan 0, U5 tidak tahu, U6 tidak tahu, U7 sama dengan 0, U8 sama dengan 0. Pertanyaannya kenapa ini sama dengan 0? Karena dia berada di tumpuan jepit. Nah, tumpuan jepit sudah tidak bisa memanjang, nah, maka 0. Di gambar tadi tumpuan jepitnya adalah di node 1 sama di node 4. Ini tumpuan jepitnya. Lalu yang U4 ini ada roll. Dia diganjal roll sehingga tidak bisa memanjang turun, tidak bisa. Ke atas tidak bisa, ke atas kan lepas nanti ya. Di sini tidak ada. Jadi U4 sama dengan 0 karena diganjal roll. Yang ini 0 karena jepit. Ini 0 karena jepit. Itu boundary kondisinya. Itu yang disebut boundary condition. Nah, kemudian untuk yang di sini, yang F1 itu berada di node 1, F2 juga berada di node 1. Tapi F1 ini adalah gaya reaksi yang ada di node 1 tapi arah horizontal. Sedangkan F2 adalah gaya reaksi di node 1 tetapi arahnya vertikal. Karena ada U1, U2 di sana. Berarti ada F1, F2. Yang genap adalah vertikal, yang ganjil adalah horizontal. Itu yang penting Anda pegang. Nah, kemudian ini ada 20.000. Ini di node berapa? 20.000 itu ada di node 2. Gambarnya kita lihat. Ini dia di sini. Ya, searah dengan U2 ini. 20.000 ke kanan berarti positif. 20.000 kanan berarti positif. Lalu F4 ini di node 2 juga, tapi kita tidak tahu berapa harga F4 ini. Dia ada roll di situ, dia ditahan oleh roll di situ. Nah, kita tidak tahu. F5 sama dengan 0, loh kenapa F5 kok sama dengan 0? Kita lihat gambarnya ini. Jadi tidak ada gaya di sini. Kalau di sini ada gambar gaya begini misalkan atau ke arah sana, maka
F5 tidak sama dengan 0. Karena di sini tidak ada gambar sama sekali, maka F5 ini sama dengan 0. Kalau F3 ini ada ini, maka F5 sama dengan 0. F6 ada enggak? F6 ada ini, tapi negatif karena ini arahnya turun, minus 25.000. Kita lihat dari conditionnya sini. Tuh. Ketemu di sini minus 25.000. Arahnya ke bawah, searah dengan U6. Nah, sedangkan di node 4 itu ini dijepit, kita tidak tahu tentu harganya berapa kita tidak tahu. Nanti akan dicari. Nah, itu kira-kira ini adalah sampai di boundary condition namanya, ya. Ini boundary condition itu kalau Anda sudah menerapkan ininya, mana yang 0, mana yang tidak 0, ini juga mana yang angka, mana yang sama dengan 0, mana yang tidak tahu. Itulah boundary condition. Nah, siapa tahu nanti soalnya adalah sampai di sini, di boundary condition ini, ya seperti ini caranya, kan? Kalau matrik gabungannya sudah ketemu, lalu Anda menentukan boundary condition-nya ini. Kalau menentukan boundary condition-nya tidak harus pakai matrik, tapi tinggal menyebutkan saja, misalkan U1 0, U2 0, U3 tidak tahu, U4 0, U5, U6 tidak tahu, U7 0, U8 0, lalu F1, F2 tidak tahu, F3-nya sudah tahu ini, F4-nya tidak tahu, F5-nya 0, dan seterusnya. Itulah menentukan boundary condition. Nah, kalau ini sudah sudah ketemu, maka Anda tinggal menyelesaikan ini saja. Ini kita selesaikan. Tapi ini ada 0, ada 0, ini ada 0, ada 0, ada 0, maka ada beberapa kolom yang diabaikan. Kita lihat ke layar berikutnya. Kalau banyak nolnya begitu, lebih sederhana ini. Jadi ini U1 ini sama dengan 0, maka kolom pertama Anda abaikan. Kenapa? Karena ini nanti pengaliannya adalah dengan ini, 0. Ini juga dikalikan dengan 0. Ini dikalikan U1, ini dikalikan U1, 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 U1. Semua yang ini dikalikan dengan U1. Kan tidak perlu dihitung 0. Ya enggak? Lah yang U2 ini juga 0, maka ini diabaikan saja. Ini diabaikan saja. Karena 0. Lah U3 tidak tahu, tidak boleh diabaikan. Ini tidak boleh diabaikan karena U3 tidak tahu, ya. Lalu ini yang U4 ini 0, ya diabaikan saja. U5 dan U6 tidak tahu, maka tidak boleh diabaikan, sehingga Anda punya kolom ini ditambah dengan kolom ini, tidak bisa ditambah dengan kolom ini, lalu dikalikan dengan ini, ya. Tapi yang perlu Anda ketahui, Anda harus melihat di F ini yang ada angkanya atau 0. Sebab yang tidak ada angkanya atau tidak sama dengan 0 itu belum bisa diselesaikan. Maka Anda mengambillah yang ada angkanya, yaitu ini. Ya. 1. Ya. Yang kedua ini kan ada angkanya dan tapi 0, ya, sama saja. Yang ini ada angka atau 0. Jadi Anda cukup 3 persamaan ini. Iya. Anda menyelesaikan 3 persamaan ini, nanti Anda tahu U3, tahu U5, tahu U6, tahu F1, tahu F2, tahu F4, tahu F7, tahu F8. Jadi ini kelihatannya kompleks sekali, tetapi karena banyak 0,000-nya begini, maka menjadi sedikit yang Anda kerjakan. Atau menjadi simple atau sederhana. Nah,
Sehingga dari sini, dari yang sekian ini, dari yang besar ini menjadi ini saja. Nih, menjadi ini saja. Ya, yang ada U3-nya ini. Berarti 15, 0, 0, U3 sama dengan 20.000 ini. 15, 0, 0, U3, 20.000. Yang kedua seperti ini. Ini adalah 0. Ya, 0, 22, 5,7, U5, 0. 0, 22,68, 5,7, U5, 0. Yang terakhir yang ini dari 0. Karena ini kan tidak boleh diabaikan ya. Yang tidak dicorek kan tidak boleh diabaikan. Maka 0 ini ya, 0, kemudian 5,76, 5,76, 24,32, lalu U6, lalu minus 25.000. Nah, ini saja yang Anda selesaikan. Nanti sudah ketemu U3, U5, dan U6. Ini hasilnya. Dari sini ini langsung ketemu U3, lalu setelah U3 ketemu, U5 ketemu, U6 ketemu. Jadi tadi panjang sekali, tadi besar sekali ini, menjadi ringkes ini, menjadi ketemulah U-nya, ketambahan panjangnya. Ingat ya, yang ganjil ini berarti dalam mendatar, ini mendatar, yang genap ini adalah ke arah vertikal. Ya, itu. Itulah kalau ada U yang 0. Kita sangat terbantu. Kita mengerjakannya menjadi sederhana. Ya, dari yang kompleks itu menjadi kecil itu, lalu ketemulah U3, U5, dan U6. Ya, itu yang dicari. Untuk mencari F1, F2, F4, F7, dan F8. Kita lanjut karena sudah ketemu U3, U5, dan U6. Kita lanjut ke sini. Nah, ini rumus tegangannya. Ya, rumus tegangan untuk teras. Kalau kemarin tidak seperti ini rumusnya ya. Waktu untuk mencari tegangan pada pertambahan panjang satu dimensi. Itu tidak seperti ini rumusnya. Tapi yang ini adalah seperti ini, menggunakan min cosinus, min sinus, cosinus, sinus, U. Jadi sigma sama dengan E per L dikalikan min C, min S, C, S, U. Nah, untuk batang 1 itu kan dari node 1 ke 2. Dia meliputi angka 1, 2, 3, dan 4. Kan? Jadi U-nya kan ada U1, U2, U3, U4. Tinggal dikalikan ini kan, sinusnya ini sudah tahu tadi. Tapi di sini dinegatifkan, dia kosinusnya kan 1, batang 1 tadi. Tapi dinegatifkan menjadi min 1. Sinusnya 0, walaupun dinegatifkan ya sama dengan 0. Yang sini kosinusnya tetap 1. Yang sini 0, lalu dikalikan. Nah, ini dikalikan ini menghasilkan ini. Ya, menghasilkan itu. Dengan cara yang sama, ini batang 2. Batang 2. Yang penting jangan sampai keliru di sini, karena di sini di depan ini yang dinegatifkan. C-nya dinegatifkan, S-nya dinegatifkan, lalu di sini positif-positif. Ini jangan sampai kebalik. Ikuti di tabel kotak di atas tadi. Untuk menentukan ini kosinusnya berapa, sinusnya berapa, itu ikuti tabel kotak tadi. Kemudian ini karena dia nodenya adalah dari node berapa ya? Node 3 ke 2. Di mana di node 3 itu ada angka 5, 6. Di node 2 ada angka 3 dan 4. Maka angkanya adalah 5, 6, 3, 4. Jadi ini U5, U6,
U3 dan U4, di mana U4 sama dengan 0. Ini dikalikan, maka menghasilkan ini. Lalu dengan cara yang sama, kita memperoleh sigma 3, memperoleh sigma 4. Nah, ini bisa untuk Anda latihan di rumah. Kok bisa ketemu ini? Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Ya, caranya adalah seperti ini. Tapi Anda praktekkan. Kalau tidak dipraktekkan nanti juga tidak bisa juga. Kalau hanya oh iya caranya seperti itu toh, tapi tidak dipraktekkan, itu nanti tidak bisa juga. Jadi Anda harus praktekkan ini, mencari seperti ini untuk sigma 3 sama sigma 4. Nah, seperti itu. Nah, sekarang karena U3, U5, dan U6 sudah tahu, kita tinggal mencari F-nya tadi. Ini F1, F2, F3, F7, dan F8. Nah, kembali lagi. Karena di sini ada 0, ada 0, ada 0, ada 0, ada 0, kita nggak usah perhatikan ini yang coret biru ini, nggak usah diperhatikan. Ini kan U8 ini 0, berarti ini diabaikan. Sehingga sekarang tinggal yang dilingkari merah-merah ini saja yang berguna. Ini F1, maka min 15 ini dikalikan dengan ini. Nah, ditambah ini, dikalikan dengan ini, ditambah ini, dikalikan dengan ini, lalu hasilnya dikalikan dengan ini. Hasilnya dikalikan dengan yang ini. Jadi ini dikalikan dengan ini, ditambah ini, dikalikan dengan yang ini, ditambah ini, dikalikan dengan yang ini. Lalu hasilnya dikalikan dengan ini. Ketemulah sekian negatif, berarti F1 ini ke arah kiri. Berarti F1 ini ke arah kiri. Lihat ini di sini di gambarnya. Nah, ini berarti F1 ini ke sana arahnya. F1 ke kiri. Ya, sudah cocok. F1 ke kiri berarti sudah cocok. Lalu F2 mana ya? F2 tinggal ini saja. Ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini, lalu hasilnya dikalikan dengan ini. Hasilnya ini positif. Nah, F2 positif berarti dia arahnya ke atas. Kita lihat gambar sini. Ini berarti F2 ini arahnya ke sana. Ya, arahnya ke atas. F2. Lalu kita lihat F3 dulu. Lalu kita sorry, ini gambarnya kita ke sini ya. F3. Nah, untuk mencari F3-nya sudah tahu ya, bukan mencari F3 tapi mencari F4. F4 berarti baris ini serut, ini 0, ini 0, tidak perlu dihiraukan, maka tinggal ini. Nah, ini tinggal dikalikan dengan yang ini. Dikalikan dengan yang terakhir itu. Hasilnya dikalikan dengan ini, sehingga ketemulah F4 ini. Positif. Kalau positif berarti ini ke arah atas. Kita lihat F4 posisinya di mana? Posisinya di sini. Nah, jadi F4 ini adalah mendorong ke sana, reaksinya adalah ke sana. Nah, jadi ini reaksi F4 itu ke atas positif. Kemudian kita lihat lagi mencari F7. Nah, mencari F7 ini baris ini semuanya adalah 0, 0, 0, 0. Hanya ini saja, berarti ini dikalikan dengan yang terakhir ini. Dengan yang ini. Sedangkan yang terakhir ini dengan 0, ini kan dengan 0, yang ini dengan 0. Berarti minus 15 dikalikan 5,65 kali 10 pangkat min 3, lalu dikalikan dengan ini. Menghasilkan ini.
menghasilkan F7 minus, berarti arahnya ke, kita lihat F7. F7 itu ganjil mendatar ya. Oke, berarti ini arahnya adalah ke sana. Arahnya ke sana sebesar itu tadi. Nah, kemudian F8. Nah, ini F8. F8 karena di sini 0 semua. Ya, tentu dia 0. 0, 0, 0, 0, 0. 0 kalikan ini, 0 kalikan ini, 0 kalikan ini. Semuanya tetap 0 sehingga dia 0. Jadi F8 0, F7 ke kiri, F4 ke atas, F2 ke kanan, F2 ke atas, F1 ke kiri. Nah, inilah. Nah, kemudian Anda untuk latihan coba ini. Ini hanya 2 batang saja. Kalau 2 batang, maka dia ada 3 node. Kalau ada 3 node, maka nanti angkanya adalah 6. Maka matrik gabungannya adalah 6 kali 6. Matrik gabungannya adalah 6 kali 6. Ini A-nya sudah ada, E-nya sudah ada, panjangnya masing-masing sudah ada. Maka Anda bisa mencari sudutnya. Ya, ada U1, U2. Jadi Anda nanti U1, U2 jelas 0 karena jepit, U5, U6 juga sama dengan 0 karena jepit. Tinggal nanti U3 ini sama U4 juga 0 karena diganjal roll. Sehingga Anda hanya mencari U3. Wah, sederhana sekali ya. Tinggal mencari U3. Kalau U3 sudah ketemu, maka F1, F2, F3, F1, F2, F3 kan ada ya, itu F3 100, F4, jadi mencari F1, F2, F4, F6, dan F5. Ya, itu. Jadi sangat sederhana itu. Nanti ketemunya Anda hanya mencari U3 saja. U3 sama dengan berapa? Ketemu tin, lalu bisa menghitung F1, F2, F3, F4, F5, dan F6. Oke, selamat mencoba. Tidak perlu dikumpulkan, tidak perlu disubmit karena hanya untuk latihan. Tetapi kalau Anda tidak mau latihan, itu resiko ditanggung Anda sendiri. Oke ya, sampai di sini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Nah, kita ketemu minggu depan, mungkin setelah Lebaran apa belum ya? Ya, semoga setelah Lebaran. Kalau belum libur ya kita tetap masuk mungkin, supaya untuk meringankan Anda, siapa tahu Anda sudah mulai mudik, saya akan pasang video saja seperti ini. Jadi Anda bisa melihat di rumah bersama keluarga di rumah ya. Oke, kita ketemu minggu depan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.